Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita lanjutin lagi untuk konten reaksi meme-nya ya. Dan semoga konten hari ini bisa membawakan keceriaan bagi kalian semua ya. Ini kayaknya sih hari Senin besok rata-rata udah pada liburan liburan semester gitu ya. Atau ada yang masih sekolah, nanti tolong kabarin lah guys ya. Pokoknya kita menghibur lah istilahnya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke video hari ini guys ya. Ya pertama pasti kita akan buka dengan video dulu guys ya. Bentar, ini karena video kita akan turunkan dulu volumenya. Takutnya ada lagunya guys ya, karena copyright nanti. Kita putar. Oh, kita bacain dulu ya. Orang yang belum nonton, anjay, pesta. Orang yang udah nonton, terkejut. Atita Cibanasan. Ini kemarin saya sempet gak ngerti guys ya sama konteks yang pengen dibawain sama meme satu ini. Terus pas saya balik lagi ngebaca, ternyata meme yang ini itu konteksnya ngarah ke serial Ultraman Leo. Jadi buat kalian udah nonton Leo pastinya bakal langsung inilah ya, keinget sama salah satu episode yang cukup horor dan sangat sedih gitu lah ya untuk serial Ultraman, dimana para krunya itu ya semuanya set gitu ya. Kita karena nggak mau spoiler gitu guys ya. Takutnya nanti kalau saya ngomongin spoiler, jadi mending kalian nonton langsung aja serialnya, karena ini benar-benar jadi salah satu episode paling sedih gitu loh guys ya, dan paling ngasih trauma mungkin ya ke si si Ultraman Leo gitu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Nice banget, dibuka dengan sesuatu yang sangat ini ya, sangat mengerikan. Itu bakal ngasih trauma berat buat kita yang zaman dulu nontonnya masih kecil ya. Kalau udah sekarang sih kayaknya agak biasa lah ya. Oke, kita lanjut. Nunggu Bandai buat bikin game Kamen Rider terbaru. Iya, berasa nunggunya kayak Jerry, tapi mungkin yang dibahas di sini tuh lebih ke game Kamen Rider untuk mobile ya, karena kan sebelumnya itu ada City Wars yang udah ditutup ya sepihak oleh pihak Bandai karena tidak menguntungkan bagi mereka ya, mungkin yang dipikirnya, padahal itu gamenya cukup ramai dimainin orang-orang gitu ya, tapi ya tetap aja karena mereka tidak menguntungkan, jadi gamenya ditutup. Sedangkan untuk yang konsol itu PS4 sama Nintendo Switch ada Memory of Heroes ya, cuma kan gak semua orang punya itu yang konsol PS4 sama PS4 sama Nintendo Switch kan nggak semuanya punya. Kalau mobile itu beda lagi ceritanya ya. Kita tunggu aja guys ya, semoga tahun ini dari pihak Toei ataupun Bandai itu ngeluarin game Kamen baru untuk mobile gitu. Karena Ultraman aja tahun ini itu ada Fighting Heroes itu untuk Android ya, itu portingan untuk server global dari game Fighting Superman. Kemudian nanti deket mungkin pertengahan tahun ya, itu juga bakal ada yang Ultraman Assemble. Kita belum tahu juga itu gameplaynya kayak gimana ya, tapi ya lumayan lah guys ya, ada hiburan baru di tahun 2022 gitu kan, game Ultraman baru gitu ya. Tapi masih berharap lah ya, rata-rata sih berharap itu bakal ada game Fighting Evolution series yang baru, tapi kayaknya sih kecil kemungkinannya ya. Kita lanjut guys. Pengen debut, pengen epic dan imba kayak mereka, tetapi malah terbully. Memang rada kasihan sih sama si Lovekov ya. Baru aja gue mau ngomongnya Moskov tadi, gara-gara belakang ini nama mereka tuh sama, ada Kov-Kovnya gitu. Tapi memang si Lovekov ini kasihan sih, di awal debutnya aja langsung dikeroyokin nama si Gifu Junior gitu ya. Aduh, kasihan sih. Tapi walaupun dia dikeroyok guys ya, tetap aja dia tuh punya punya sisi imutnya dia tuh yang bikin orang-orang itu jadi mikir kalau karakternya Lovekov ini sangat gemesin dan pengen peluk dia gitu guys ya. Saya salah satunya. Oke, kita lanjut. Jika Kamen Rider Saber dibuat di era Heisei, Basic Form, Upgrade Form, Super Form, Final Form, ini mah ngerosting formnya si Kamen Rider Saber lagi ya. Tapi memang untuk era Heisei awal ya, itu Final Formnya sih ya masih terbilang keren lah ya. Kalau udah masuk Reiwa ini kayaknya sih ya, mulai dari Zero One terus Saber yang rata-rata form terakhirnya ini lebih ke upgrade untuk basic formnya aja. Kayak Saber kan cuma ganti warna ya. Cuma kalau untuk Saber ini bener-bener terkesannya repaintnya males ya. Jadi wajar aja kalau misalnya diprotes sama fans itu. Kalian bayangin aja cuma diganti warnanya terus dapat tambahan senjata aja gitu ya. Terus yang lainnya ya sama aja. Kalau misalnya dipakai Wonder Rider book lain, paling cuma dapat tambahan armor gitu ya. Malah final formnya ini kalah keren dari si yang upgrade ini, yang itu siapa sih namanya?
Dragon Knight ya. Kalau Dragon Knight yang jadi final formnya rasanya nggak akan ada yang protes sih, karena jujur formnya itu keren banget ya. Oke, kita lanjut guys. Semoga aja nanti final formnya si Revice keren ya. Karena untuk beberapa form sekarang sih bagus aja gitu kan. Lanjut. Dia menuruti perintah bergerak menjadi imposter. Iya, setuju ini ya. Karena memang dua karakter ini tuh gimana ya, cara ngomongnya tuh agak kemayu gitu ya. Jadi agak ngomongnya itu bener-bener gitu ya, sangat gimana ya, sangat halus gitu ya. Tapi di belakang tiba-tiba menusuk gitu guys ya. Apalagi yang satu Kang Sniper ya, yang si Ortega kan pakai sniper ya. Terus kalau si ini siapa tuh namanya, Hydra lebih ke dagger sih ya. Tapi mereka dua ini punya kemiripan dari sifat mereka ya. Yang diam-diam menjadi seorang imposter dan mengkhianati pemimpin mereka. Yang satu mengkhianati Aguilera, yang satu mengkhianati Carmira. Sama-sama ada raranya di belakang ya, dikhianati ya. Wah, sebuah konspirasi. Kita lanjut. Waduh, ini hari kayaknya bener-bener khusus kita nge-roasting ya, apa namanya, ngejekin si Lovekov ya. Vice, saya team up dengan Revi dan selalu menang ya, karena dia team upnya sama Iki. Waduh, ada chat masuk, bentar ya. Kagero, saya tidak akan I'm not to kill Iki and I was defeated Iki and dia tidak bisa mengalahkan Iki dan selalu dikalahkan sama Iki sama si Vice ya. Ini untuk si Kagero. Lovekov terbully. Aduh, kalian guys ya, jangan jahat-jahat lah sama Lovekov ya. Biarpun dia sering dibully, tapi dia itu masih bisa jadi maskot untuk serialnya si Revice guys ya. Jujur aja, kalau ada yang jual plusnya itu nanti bonekanya saya bakal beli guys ya. Buat koleksi, karena memang lucu banget sih. Kapan lagi kalian punya iblis selucu si Lovekov gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Kalau punya kayak si Vice sih malah berisik ya. Oke. Asem, ternyata gue cuma anak pungut. Hiroyuki dan Haruki bilek. First time bro. Ini sih harusnya jangan pakai gambarnya Haruki sama si Z ya. Apa namanya? Jangan pakai si Haruki sama si Hiroyuki gitu ya. Karena untuk Haruki sendiri dia bukan anak pungut. Dia kan punya orang tua kandung sama ini apa? Ayah sama ibunya itu jelas gitu ya. Mungkin kalau kalian pakai gambar Ultraman-nya mungkin lebih pas ya. Cuma kalau kayak gitu nggak pas juga. Taiga bapak kandungnya masih ada, emaknya juga ada ya tuh, cuma nggak ditunjukin aja itu ya, istrinya si Taro. Kalau si Z sih memang anak angkat ya, diangkat sama si S gitu ya. Kalau Kengo ini bener-bener anak pungut ya, karena juga dia lahirnya bukan dari emaknya, dia kan lahirnya dari cahaya punyanya si Trigger gitu. Ditemuinya aja di reruntuhan gitu. Makanya ya terjawab sudah gitu guys ya. Di episode awal kenapa emaknya waktu ngeliat si Kengo ngeluarin cahaya terus dipilih jadi Ultraman itu kayak ya udah biasa aja gitu ya. Karena dia Kengonya dari kecil udah kagak normal gitu ya. Oke, kita lanjut guys. Nice ya. Abis mikir gimana nasib Ranger Hijau jika pergi ke Pantai Selatan. Ke Pantai Selatan mungkin dibawa pergi langsung apa Shiroro Kidul. Karena memang kan kalau di ini ya, di Jawa sana itu Pantai Selatan itu ada pantangannya ya, nggak boleh pakai baju hijau kalau mau ke pantai situ. Yang pertama, alasan pertama ya, kalau dari yang secara ilmu pengetahuannya itu karena air yang di pantainya itu kan agak ke hijau-hijauan gitu. Kalau pakai baju hijau takutnya nanti nggak kelihatan karena ketutupan gitu ya. Terus yang kedua, yang mistisnya ya karena dibawa sama Ratu Pantai Selatan alias Ratu Nyi Roro Kidul gitu ya. Tapi itu ya sebagai orang yang tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, kita harus percaya sama hal yang begituan. Boleh percaya guys ya, namanya kita menghormati gitu ya, suatu kepercayaan gitu ya. Ya tetap kita kemanapun kita harus menjunjung tinggi itu budaya yang ada di suatu tempat begitu guys ya. Oke, kita lanjut. Nice lah ya. Moga Ranger Hijau jangan ada yang kesono ya. Bahaya nanti. Pas kecil suka main masak-masakan, pas gede gak bisa masak. Ayo ini kalian ngaku siapa yang waktu kecil dulu suka main masak-masakan sama anak tetangga gitu ya. Ambillah itu lilin, terus bakar ini, goreng itu rumput dijadiin sayur segala macem ya, apa belalang digoreng. Tapi kalau boleh jujur guys ya, itu saya dulu zaman kecil beneran suka banget sih main masak-masakan kayak gini. Itu bareng anak
bareng sepupu lah gitu ya. Sore-sore kalau nggak main petak umpet ya main ini masak-masakan, ngumpul-ngumpul itu kan, cari batu terus cari bahan-bahan. Karena rada kasihan sih kalau dipikir-pikir ya dulu ya. Mancing ikannya bukan kita pelihara guys, digoreng itu ikan kecil-kecilnya itu, terus sama belalang ditangkap cacing goreng kan, jahat banget gue perasaan dulu ya. Tapi ya bisa dibilang itu jadi salah satu masa kecil yang bahagia lah ya. Semoga kalian juga punya masa-masa yang bisa kalian ingat seperti itu lah ya. Jangan terlalu terpaku sama yang namanya gadget gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu udah ini sih nggak akan, kebanyakan ya nggak akan ngerasainnya namanya masa kecil kayak gitu, karena fokus mereka ya di gadget, main game online begitu ya. Ya semoga kedepannya ya, tapi zaman udah berbeda sih. Ya sudah lah guys ya, itu cuma masa lalu. Oh ternyata ini udah yang terakhir kah? Oh masih ada satu lagi ternyata guys, ada satu lagi. Bang bangun bang, udah subuh bang. Kalau subuh itu gak boleh tidur. Apa sih, ganggu aja orang istirahat. BTW si Zagi muncul lagi bang. Hah kapan, di mana? Kalau udah gini aja baru bangun. Dewa kok tidur terus. Ingat baik-baik ya, dewamu itu tidak pernah tidur. Maaf ya ini ya, fanboynya Noah ya. Ini meme cuma sekedar buat bercandaan ya. Jadi jangan dibawa serius, jangan ngamuk-ngamuk di komentar nanti ya. Saya cuma ngerik aja guys ya, ngikutin ya udah dikasih guys ya. Tapi memang julukannya si Noah itu memang dewa tidur gitu, karena memang kebanyakan tidur. Kalau udah masalah aja berat baru datang. Oke, itu dia guys untuk video reaction meme hari ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua, dan buat kalian yang udah ini liburan semester, pakai waktu liburan kalian dengan baik-baik. Belajar yang benar-benar di rumah guys. Jangan terpaku buat main game online di rumah. Ingat ya, sama kalian masih muda, pergunakan waktu kalian dengan baik. Oke, sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Akhir kata, salam untuk Ustaz Indonesia. Adieu.